teman-teman, ternak kambing itu harus dipenuhi dengan hobi agar tidak pusing kepalanya teman-teman, agar ternak kambing itu berjalan dengan lancar. Nah, hobi itu nanti akan yang membawakan keuntungan teman-teman. Tapi kalau teman-teman dibikin bisnis, ya nanti kayak apa kalau kambing saya tidak gemuk? Pusing. Gimana supaya kambing ini cepat besar? Kan gitu, harus mempunyai target kalau dibikin bisnis. Karena apa? Kalau tidak tepat waktunya nanti akan rugi. Pasti pikirannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mas Somad di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang desa yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman. Nah, video kali ini adalah banyak pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan teman-teman itu katanya ada yang sibuk, hari-hari sibuk, dan ada yang berdinas. Nah, ini yang bertanya ini banyak sebenarnya di WA saya teman-teman. Yaitu dia pengen ternak kambing, tapi gimana cara mengatur waktunya? Apakah bisa saya sebagai PNS katanya? Nah, buat teman-teman simak videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan perawatan kambing teman-teman. Yuk kita ikutin videonya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sesuai dengan judulnya barusan, yaitu gimana sih mas, saya ingin ternak kambing tapi saya lagi di kondisi yang selalu sibuk. Apakah bisa katanya? Tentunya bisa teman-teman. Selagi ternak kambing itu dipenuhi dengan hobi, dipenuhi dengan rasa kasih sayang terhadap kambing, semuanya bisa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak teman-teman saya yang sudah terbukti, yang sudah dia jalankan, bahkan bukan berbulan-bulan, itu sampai bertahun-tahun teman-teman. Itu sudah dia lakukan. Dan sebagian saya pribadi itu juga saya rasakan. Saya hari-hari, enggak juga hari-hari sih, cuman hampir hari-hari saya itu selalu sibuk. Selalu sibuk teman-teman. Terkadang saya kerja. Kerja saya ya sembarang teman-teman. Yang penting ada pekerjaan, ada orang yang nyuruh kerja, ya saya kerja. Pada intinya kerja. Untuk saat ini saya kerja bangunan. Tapi meskipun saya kerja bangunan, saya masih bisa ngambil hijauan teman-teman. Masih bisa ngambil hijauan. Saya kerja bangunan itu biasanya jam 7. Jam 7 itu jam Madura. Kalau orang Madura menyebutnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau untuk jam HP itu jam setengah 7. Itu sudah start kerja teman-teman. Dan sebelum itu saya mengambil hijauan. Gimana saya itu supaya bisa mengambil hijauan? Gitu teman-teman. Sholat subuh, habis sholat subuh masih ngopi, merokok. Nah itu teman-teman. Setelah itu saya ngambil hijauan. Saya ngambil hijauan, mungkin waktu itu saya ngambil hijauan setengah jam atau 45 menitan lah. Nah itu saya ngambil hijauan. Apakah cukup mas untuk semua kambing ini? Sebenarnya itu cukup. Itu cukup teman-teman. Karena nanti pagi itu saya ngambil hijauan. Itu kan hanya untuk makan di sore harinya. Sampai dia malam lah. Dan untuk besok paginya itu saya ngambil sore teman-teman. Di saat sore hari saya mengambil hijauan gitu loh. Selesai kerja. Habis itu saya langsung sholat asar. Habis sholat asar langsung ngambil daun. Setengah jaman. Nah, itu untuk besok paginya, diberikan makan pada besok paginya. Nah, kalau untuk membersihkan kandang, itu ya istri saya teman-teman yang membersihkan kandang. Jadi meskipun saya sibuk dan tidak sibuk, itu sebenarnya itu urusan istri saya. Dan memang kegiatannya itu istri sehari-hari cuman nyapu, memberikan minum pada kambing. Nah itu tidak ada urusan sama saya teman-teman. Itu istri semua yang ngurus itu. Mulai dari bersih-bersih, terus memberikan minum pada kambing. Nah, kalau untuk memberikan makan pada kambing itu tergantung. Nah, kalau yang sempat itu istri, ya istri yang memberikan makan pada kambing.
Kalau misalnya istri tidak sempat untuk memberikan makan pada kambing, ya saya pribadi teman-teman yang memberikan makan pada kambing. Gitu. Terus mungkin pertanyaannya teman-teman itu ada yang mengganjal lagi. Sedangkan saya ini tidak mempunyai keluarga, Mas Somad. Mungkin saja ya. Tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai pada intinya yang membantu lah. Apakah bisa? Tentunya bisa. Selagi ternak kambing itu dipenuhi dengan hobi, itu pasti bisa teman-teman. Namanya hobi apa aja itu pasti dilakukan. Apalagi teman-teman itu mempunyai stok bank pakan. Nah itu lebih bagus lagi. Kalau saya pribadi teman-teman, untuk stok bank pakan itu belum mempunyai. Mempunyai hanya sedikit yang di sekitaran rumah aja. Sementara ini saya masih menanam teman-teman. Itu belum bisa diambil hijauannya. Kan begitu teman-teman. Tapi saya bisa. Nah, jadi teman-teman itu kalau misalnya sebelum beternak kambing itu tanam hijauan sebanyak-banyaknya. Gitu. Apakah bisa masuk ternak kambing ini dalam segi seperti ini? Keuntungannya tentunya kalau untuk pemula itu tidak bisa dirasakan teman-teman. Untuk breeding, pada intinya breeding itu dalam jangka setahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih minim. Mungkin bisa menjual hanya kerja bakti lah, pada intinya kerja bakti. Tapi kalau sudah mempunyai indukan kambing, sampai 20 ekor, itu sudah keuntungannya luar biasa. Apalagi lebih banyak dari itu. Kan gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu misalnya ternak kambingnya langsung banyak, 20 ekor atau 30 ekor, itu ya terserah teman-teman, monggo. Yang penting pada intinya jangan pernah malu untuk bertanya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu meskipun kegiatannya apa aja, entah yang berdinas atau misalnya teman-teman itu mempunyai kegiatan yang sibuk, itu sebenarnya bisa selagi teman-teman itu jiwanya dipenuhi dengan hobi dari segi ternak kambingnya teman-teman. Insya Allah apapun yang terjadi itu pasti terlaksanakan. Saya pribadi kalau hujan tetap ngambil hijauan. Meskipun hujan saya tetap ngambil hijauan. Karena apa? Karena saya itu betul-betul hobi. Apakah Mas Somad ada rasa bosan? Tentunya tidak. Karena saya itu betul-betul ternak kambing ini dipenuhi dengan hobi dan menikmatin teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu ternak kambing ini seperti ini, dibikin ibaratnya bisnis. Terus breeding misalnya dibikin bisnis ya. Itu tentunya tidak masuk teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya dibikin bisnis, teman-teman itu pasti pusing kepalanya. Ujung-ujungnya nanti rambutnya bisa rontok. Nah, karena apa? Karena ternak kambing ini kalau breeding itu belum bisa dirasakan dalam jangka dekat. Nanti itu merasakannya itu 3 tahun kemudian teman-teman. Atau misalnya 2 tahun kemudian itu yang akan merasakan. Beda dengan fattening atau pembesaran, itu beda lagi. Kalau pembesaran atau fattening itu dia sangat cepat. Nah, tapi modal harus perlu lebih banyak lagi. Kalau breeding misalnya langsung terjun di 25 ekor kambingnya, beli betina indukan, contoh harganya 2,5 juta. Nah, kalau misalnya 20 ekor aja, ya teman-teman itu ternaknya, itu kan sudah 50 jutaan ya. Itu sudah 50 jutaan. Terus teman-teman itu belikan pejantan satu harga 5 juta misalnya, itu contoh. Nah, itu kan 55 juta. Terus buat kandangnya berapa gitu. Tapi kalau misalnya itu fattening teman-teman ya, bikin kandangnya itu lebih banyak sebenarnya. Karena apa? Karena perlu sekatannya itu yang agak sempit sekatannya. Nah, itu teman-teman. Ya anggaplah breeding sama fattening itu sama lah untuk kandang. Tapi untuk modal itu kalau ibaratnya 50 juta itu jalannya masih ibaratnya agak di bawah teman-teman. Ibaratnya belum terlalu besar lah gitu. Kalau breeding itu mempunyai uang 50 juta itu sudah besar. Bagi saya itu sudah besar teman-teman.
Jadi pada intinya itu, sekali lagi saya katakan buat teman-teman, ternak kambing itu harus dipenuhi dengan hobi agar tidak pusing kepalanya teman-teman, agar ternak kambing itu berjalan dengan lancar. Nah, hobi itu nanti akan yang membawakan keuntungan teman-teman. Tapi kalau teman-teman dibikin bisnis, ya nanti kayak apa kalau kambing saya tidak gemuk? Pusing. Gimana supaya kambing ini cepat besar? Kan gitu, harus mempunyai target kalau dibikin bisnis. Karena apa? Kalau tidak tepat waktunya nanti akan rugi. Pasti pikirannya seperti itu. Tapi kalau dipenuhi dengan hobi, rasa senang, pasti berjalan lancar teman-teman. Buktikan saja buat teman-teman, pasti nanti kebahagiaannya itu yang akan membawakan keuntungan. Hobi itu yang akan membawakan keuntungan teman-teman. Dan mungkin itu aja teman-teman mengenai video dari saya, informasi tentang peternakan kambing, dan mungkin akan jadi motivasi buat teman-teman peternak. Dan buat teman-teman yang ingin request pembuatan video, monggo dipersilakan lewat di WA saya atau di kolom komentar. Yang ingin bertanya bisa di WA saya atau di kolom komentar teman-teman. Dan Allahul muwaffiq ila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak. Sukses peternak Indonesia.